Jadi kesana pingin nggak mau, kurang ajar banget jadi istri. Nah, kok mau bagus sendiri namanya, bahkan justru di sini aku yang disakitin. Kok bangun rumah aku dibohongin dan aku dibilang disakitin lagi untuk kedua. Aku nggak mau tempatin rumah itu. Ya emosi lah. Atas kesepakatan kerjasama berdua. Ya dia sih bebas-bebas. Awalnya saya mau bikin ruko sebenarnya. Awalnya aku mau bikin ruko. Ya kan ada duit mau usaha lah, tambahin dagangan lagi gitu kan di dekat samping lapak singkong. Jadi karena rukonya ini tadinya niatnya mau disewa. Ruko sama tempat tinggal. Jadi bisa aku sambil ngontrol sambil tertiduran gitu. Nah, ini karena tanggung, ya udahlah saya jadiin aja bentuk rumah supaya nanti kalau dia main jenguk orang tua saya ke sini, jadi di rumah ibu saya sempit. Akhirnya kita putuskan untuk aku untuk udah sekalian aja jeblegin jadiin rumah gitu. Awalnya gitu. Tapi kan kemarin di berita itu menyebutkan katanya Mbak Pinkan marah, itu benar nggak sih Mas Arya, atau cuman yang dilebih-lebihkan? Enggak sih, cuman ngonten aja sih sebenarnya. Jadi kayak balas-balasan komentar netizen, kita ribut-ribut di lab biar rame, biar pada stres penonton. Jadi wah wah halu, wah 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 begitu. Jadi seru-seruan aja, nggak dibawa serius, enggak. Orang kita baik-baik aja kok. Iya. Tahu sendiri kan penonton mah pikirannya kemana-mana beritanya. Kalau boleh tahu dibangun di tanah berapa meter? 5 kali 12 kayaknya. 5 kali 12. Enggak besar sih, 6 kali 12. 6 kali 12. Nah, kalau boleh tahu nih menghabiskan dana berapa nih mungkin untuk pembangunan rumah ini? Lupa aku. Soalnya enggak aku nyicil soalnya beli material dikit-dikit naro gitu. Jadi enggak inget rekapannya ada berapa, bonnya apa pada hilang lah, nggak tahu lah. Udah bentuknya begini aja. Udah. Berapa lama sih ngebangun ini? Wah lama, sekitar 6 sampai 7 bulan. Soalnya ketunda-tunda, orang bayar kita kan nggak borongan. Dapat duit sedikit ya terusin beli material, ntar di stop dulu gitu. Ya, kalau sekitar 200 lebih atau kurang? Hmm, Mungkin. lupa saya, nggak tahu ya, nggak ingat. Ya. Nah, Pinka sendiri setelah rumah ini jadi responnya seperti apa, Mas? Iya dia mah, yang penting mah intinya gini, boleh bangun di sepatan, yang penting rumah BSD beli juga gitu. Jadi biar imbang. Dia kan nggak suka, bukan nggak suka sih, artinya dia emang kenapa dia pengen tinggal di BSD kan anaknya sekolah di sana. Jadi kalau di sini jauh. Jadi kita harus ngerti lah, dia kan di sana kan fasilitasnya usahanya banyaknya di sana. Donatnya segala macem gitu, anak sekolah. Jadi ya kita harus beli rumah di sana. Dia juga kan mau beli rumah tadinya yang 14 miliar. Kalau aku mah nyanggupinnya kalau aku nyumbang 1 M ya nggak apa-apa, sisanya kamu gitu, sesanggupnya aku aja. Tapi kalau omset aku perusahaan aku banyak ya nggak apa-apa berdua gitu. Mas, tapi setelah rumah ini jadi Pinka sendiri udah tinggal di sini belum? Udah pernah nginep di sini? Pernah kan lebaran waktu itu kan main ke sini kita nginep. Dari pertama kali kita ngamen itu nyanyi di jalan kan pas lebaran itu. Lebaran. Dia tinggal di sini walaupun ya cuman nggak ada isinya, cuman kasur doang gitu. Atas mah belum ditaruhin tempat tidur, interior gitu. Bahkan kita alhamdulillah dapat rezeki dari tim Endos buat interior gratis di rumahku, ntar aku iklanin gitu di atas. Berarti di atas masih kosong ya, Mas? Masih kosong cuman ini doang bawah. Ini 2 tingkat Kitchen ya, set. Mas? Iya 2 tingkat. Jadi 2 kamar, kamar di bawah, 1 ruang tamu di atas, kamar gede di atas, kamar mandi juga ada di atas. Nah, kalau rumah yang di BSD sendiri punya apa? Kontrak atau udah dibeli atau seperti apa prosesnya? Kita apartemen, sewa apartemen. Tapi kan ntar kita mau beli rumah. Oh, berarti bukannya beli unit apartemen ya, beli rumah? Iya ya? bukan. Bisa. Jadi kita kantor sambil ntar mau sewa tempat lagi buat usaha dia gitu, sementara gitu. Tapi udah dapat mungkin ancang rumahnya di mana? Ada sih tadi sih barusan dia deket Menteng situ di BSD yang 14 M cash keras gitu. Sekitar seharinya mungkin bisa 10 jutaan. Ya kalau dia sanggup ya syukur alhamdulillah, aku mah doain aja rezekinya gitu. Ini kan lagi halu gitu ceritanya gitu, ada rencana gitu lagi nyari-nyari. Cicilannya maksudnya gimana sih? Sehari 10 juta selama 5 tahun. Harganya kan 17 M-an lah. Tadi katanya 14. Ada yang bertahap, ada yang 17, ada yang 14 gitu. Sekitaran gitulah kurang lebihnya.
Berarti niat Mbak Pinkan bulat untuk di rumah itu ya? Iya ini cuman dia lagi fokus buat pendaftaran anaknya sekolah dulu nih gitu, di mana enaknya gitu, biar dapat sekolahan yang layak di BSD gitu. Lagi mikirin itu juga. Banyak lah dia mah yang dipikirin lah. Bisa stres kalau dibeberin semua, diceritain. Cuman aku mah support aja lah sebagai suami. Ini kan tanggapan netizen juga macam-macam nih, ada pro dan kontra. Kalau yang kontranya bilang katanya Mas Arya cuman apa namanya support sedikit tapi banyakan Mbak Pinkan sampai Mbak Pinkan ngamen. Tanggapan Mas Arya seperti apa sih? Ya karena kebutuhannya kan lebih banyak dia ketimbang saya. Gitu. Ya kalau ibaratnya gini, istri nggak boleh nuntut sama suami kalau suami kemampuannya segitu. Tapi kalau istri kebutuhannya lebih banyak ya resiko lu. Lu yang cari duit yang lebih keras, kerja kerasnya karena lu biaya hidupnya beda sama biaya hidup gua, kan gitu kasarnya lo. Kalau lu sanggup, Kalau bikin rumah itu atas kesepakatan, udah tahu gitu Mbak Pinkan atas kesepakatan. Bohong itu, aku nggak tahu. Iya, jadi aku sakit hati. Jadi aku akan menerima rumah itu kalau dia udah beli rumah sama aku di BSD bareng. Dan juga ada materai hitam di atas putih bahwa rumah itu punya Arya. Dan terserah mau rumah itu punya ibunya boleh, yang penting ada materainya gitu loh. Ya mau kalau ada materainya kan ini punya ibunya, ya aku hormatin gitu. Aku bahkan justru aku yang mau bangunin rumah itu sebenarnya. Cuma aku nggak suka caranya gitu. Jadi dia diam-diam dan bilang katanya itu Rumah saudara ya. Jadi 365 hari tiap hari tuh aku taunya itu rumah saudara dan aku dibohongin 1 tahun, aku dibohongin. Sakit kan? tapi katanya Mbak Pinkan juga udah pernah tinggal di situ waktu Lebaran. Benar gak sih Mbak Pinkan? Pernah, tapi buat lebaran aja emang kenapa? Iya maksudnya Kan lebaran kan aku nggak mungkin ke BSD kan aku takbiran aku nemenin keluarganya Arya dan Idul Fitri aku nemenin ya nggak mungkin aku ke BSD lagi gitu. Lagian juga aku kan emang mau main ke rumah Arya menghormati bahwa setelah 1 tahun aku dibohongin aku udah maafin. Aku udah maafin, justru aku udah maafin, makanya aku nginep, bahkan aku yang mau bangun rumah lagi ke atas lagi, bahkan aku yang mau isi furniturnya, bahkan aku udah siapin perusahaan untuk keluarga Arya, bahkan rumah mamanya, rumah adenya itu udah aku mau siapin tahun depan, aku udah mau beliin semuanya di BSD di sini semuanya mau aku bagusin insya Allah dalam dunia halunya Pinkan lagi kembali ke dunia halu. Jadi aku udah maafin gitu. Cuma janganlah disakitin lagi untuk bilang aku bangun rumah ini Pinkan nggak mau tinggal di sini. Kesannya negatif. Bilang di podcast Melani kayak gitu di mana-mana. Jadi kesannya Pinkan nggak mau. Kurang ajar banget jadi istri. Nah, kok mau bagus sendiri namanya. Bahkan justru di sini aku yang disakitin. Kok bangun rumah aku dibohongin dan aku dibilang disakitin lagi untuk kedua. Aku nggak mau tempatin rumah itu. Ya emosi lah. Ya aku makanya labrak karena orang-orang jadi tahu oh Pinkan hidup hedon gak usah disawer. Justru kalian nyawer aku. Kalian itu membantu aku membuka lapangan kerja untuk jutaan orang di Indonesia. Dan aku pengen Indonesia itu maju. Karena apa? Karena aku pernah sesusah mereka. Aku pernah disakitin, dihina. Sampai hari ini aku masih dihina. Sama orang kaya, sama orang susah masih dihina. Makanya aku mau mensejahterakan orang-orang yang gak mampu. Kalau aku mau jadi orang kaya, biasa aja. Aku mah dari zaman SMA udah kaya karena aku udah karir, udah nyanyi. Aku bosen, aku nggak pengen jadi orang kaya sendirian. Aku jadi orang kaya bukan tujuan aku. Tujuan aku tuh ngebantu adik aku yang nggak punya rumah. Itu yang ngebantunya. Kalau buat aku sih biasa aja. Buat aku mah. ya. Berarti uang endorse yang dipakai Mas Arya untuk membangun rumah itu berapa sih? Nggak pakai uang endorse aku. Dia mau pakai duit dia sendiri. Iya, cuma dia keselnya waktu aku endorse-nya banyak karena waktu donat tuh kan viral dibilang odading. Itu kan aku dapat uang endorse sekitar berapa lah gitu ya. Nah, itu lagi Pinkan lagi banyak uang kok nggak bilang-bilang aku nih buka perusahaan bareng yuk apa yuk gitu kan. Aku sibuk dengan usaha donat aku kayak gitu. Nah, jadi dia merasa selalu aku pokoknya di mata dia selalu jahat lah gitu dari dulu. Makanya aku bingung aku jahatnya di mana. Dari dulu dia terus yang bikin aku sedih, bikin aku sakit hati. Aku mah santai-santai aja. Kalau kamu menghitung, aku juga menghitung. Tapi kalau kamu ikhlas, aku juga ikhlas. Lebih ikhlas aku malah. Karena aku pernah tinggal di Sepatan selama 1 tahun. Cuma kan selama 1 tahun itu adalah kejadian yang aku nggak bisa sebutin di sini. Aku juga kecewa. Maka dari situ sampai anakku keluar dari German School untuk ngikutin Arya. Ketika kita ikutin adalah satu kejadian yang aku sedih. Jadi aku nggak mau ngikutin lagi lah sekarang. Aku mau berdiri kakiku sendiri. Aku cinta sih cinta, tapi ya waktunya gue lah yang milih gitu loh.
Waktunya kamu yang harus dengerin aku gitu. Berarti yang narasi menyebutkan kalau Pinkan marah, Arya bangun rumah pakai uang endorse diam-diam itu nggak tepat ya? Enggak, bukan pakai uang endorse, pakai uang Arya. Yang cuma disesalkan tadi Mbak Pinkan dia Di- cuma bilang ke Itu satu, tapi udah aku maafin. Masalah itu udah selesai. Aku udah maafin. Sampai-sampai aku udah silahkan bagusin lagi rumahnya. Kalau misalnya kamu taruh uang 20 juta di rumah BSD, kan kita mau beli rumah di BSD. Kalau kamu taruh uang 20 juta di BSD, kamu juga bisa bagusin rumah kamu 20 juta juga. Tapi kalau di BSD belum ada, jadi harus sama nominalnya gitu, ngerti gak? Jadi 20 masuk di BSD, 20 juga kamu masuk di rumah kamu, itu boleh. Tapi kalau kamu masuk di rumah kamu, perbagusin lagi 100 juta rumah BSD, kamu nggak beliin aku, ya nggak boleh lah. Karena kan kamu belum bikinin rumah buat aku, gitu. nah nih ngomong-ngomong soal rumah, katanya Mbak Pinkan mau beli rumah di BSD harganya 14 M 17 M, ya 17 M, cicilannya seharinya itu 10 juta 16 juta. 16. Tapi belum di ACC, ini tadi katanya dibagi 5 tahun, tapi tiba-tiba berubah hitungannya. Jadi aku belum tentu ambil kok, karena kan aku mikirin juga kan hidup kita tuh kan cuma berapa jam aja dalam sehari. Jadi bukan cuma rumah besar tujuan aku itu anakku sehat, itu nomor satu. Karena buat apa punya, maksudnya aku harus sedang berpikir in the closing di akhir-akhirnya aku mau ambil rumah itu dengan biayanya besar atau aku ambil rumah yang murah-murah aja kayak misalnya berapa gitu ya. Nah itu 4 M gitu ya, jadi atau berapa. Nah itu lebih santai bayarnya, tapi anakku tetap terdidik, terawat, karena kan aku mesti mantau anakku yang lagi kurang apa, kesehatannya masih kurang berapa persen gitu, siluk terus segala macam. Nggak cuma masalah rumah hidup ini gitu loh, jadi kan ada ngurus anak, ngurus pendidikannya mereka, dan kita juga ada waktu luang sama anak-anak kayak gitu-gitu. Jadi bagi seorang calon pengusaha yang sukses, bagi aku rumah tuh ya biasa aja, nggak mahal, karena nanti usahanya jalan juga cash aja bisa beli. Jadi maksudnya itu sedang aku pikirin, mau beli kayak mau enggak itu aku nggak terlalu peduli gitu. Mau aku punya rumah udah bersyukur kok, punya rumah biasa aja. Berarti masih wacana yang Masih dalam pemikiran akhir-akhir nih, tinggal kesimpulan. Aku lagi mikir sekarang perbandingan kalau misalnya mau bayar bisa, tapi kalau misalnya bayar tuh sebenarnya bukan bisa ya, halu. Aku kan dunia halu, jadi aku haluin bisa gitu. Terus yang kedua, apakah worth it harga segitu dengan meninggalkan anak-anak, kerja keras, banting tulang setiap hari. Terus anak-anak kan juga butuh perhatian, maksudnya bisa sih dilakukan dua-duanya, cuma kayak aku lagi pengen, sebenarnya aku lagi berpikir pengen santai hidup aku. Jadi kayak aku pengen jalan-jalan ke kampung-kampung, bagi-bagi sembako gitu ke orang-orang kampung yang dimana pelosok-pelosok. Aku pengen ke pelosok-pelosok gitu nyanyinya gitu, karena pengen, kalau dunia gemerlap gitu kan udah pernah rasain, aku pengen rasain yang masuk-masuk pelosok. Aku bawa sembako, bawa apa, nolong-nolongin orang gitu. Kali aja aku bisa bikin ruko, bisa bikin kayak sumber usaha di situ, sehingga warga tempat punya sumber usaha yang baru, sehingga mereka bisa kehidupannya lebih layak daripada sebelumnya. Misalnya nggak punya toilet jadi punya toilet, kayak gitu-gitu sih, daripada untuk mikirin rumah aku sendiri kayak 14 M buat aku sendiri. Kayak ya penting nggak penting lah buat aku gitu, nggak ya penting biasa, kecuali usaha aku kayak udah jalan kayak miliaran itu, tapi beli itu juga bisa. Makanya nih aku lagi berpikir dalam diri aku mau mampuin atau aku mau yang 4 M aja gitu kan, bisa juga yang 4 M aja. 4M juga udah bagus kok. Ya 4M juga udah gede, udah bagus. Nah, kita lebih bisa quality time sama anak. Masalah kan perusahaan donat sama makan-makanan aku kan udah tinggal hitungan 1-2 bulan lagi tuh omsetnya sehari bisa 50 juta, 100 juta. Tanpa main TikTok ngamen maksudnya gitu. Jadi sebenarnya aku udah ada omset di depan mata gitu. Tapi kayak ya ngantuk-ngantuk kan, mikirnya kayak apa ready sekarang, apa tunggu 2 bulan lagi ketika omset makanannya emang real udah di depan mata uangnya kayak gitu. Dalam usaha kan juga nggak mudah semata-mata oh ini nanti bakal segini nominal, tapi kan nanti tiba-tiba ada masalah pegawai lah, mungkin pegawainya ribet lah atau apa, kan kita itu yang namanya kehidupan ya. Jadi ya semua itu, tapi dibalik semua itu Pinkan Mambo adalah sosok orang yang menghalu ya, itu yang harus di garis besar, bahwa ini yang mobil halu, handphone aku handphone halu nih, semua yang aku pakai hari ini hasil ngehalu aku tahun kemarin gitu. Jadi makanya ini ngomong lagi tahun depan pasti terjadi gitu. Jadi ya mau itu aku yang penting bukan punya rumah, punya miliaran, bukan uang, bukan. Yang penting itu aku sehat, bahagia. Yang penting itu aku bisa menolong orang lain yang miskin bisa jadi kaya. Kalau buat aku sendiri minum kopi aja makan nasi Padang udah kaya. Jadi aku biasa aja lah tentang kekayaan itu. Justru aku pengennya tuh orang kaya itu bagaimana cara kita bisa membuat orang lain tuh kaya. Kalau aku sendiri sih ya be aja, biasa aja sih. Nggak ada yang diwawin dari harta kekayaan. Mungkin kan
Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.